Ini pria terbrutal yang pernah saya temui. Satu-satunya. Dia ke pernikahan orang, menyukai pengantinnya, langsung ditarik ke kamar, lalu menyiksa dengan berbagai cara. Setelahnya seperti tak ada masalah, memberitahu bawahan pengantin masih perawan. Karena pengantin tak bisa menerima, malu menghadapi suaminya, lalu melompat bunuh diri. Yang lebih sedih, suami melihat istrinya mati tragis. Meski hati sedih dan marah, juga tak berdaya, menganggapnya sebuah kecelakaan. Karena pria ini bukan tandingannya, pria ini di jalanan, melihat wanita yang diinginkan. Meski murid yang belum dewasa, juga langsung dibawa pulang. Meskipun polisi di samping, hanya pura-pura tak melihat. Karena di negara ini asalkan disenang, mau berbuat apa juga boleh. Siapa berani mengganggunya, langsung dihabisi. Kamu kira ini hanya cerita di film? Ini bukan hanya kisah nyata. Kenyataan dibanding film, lebih keterlaluan. Pasti jauh dari yang kamu bayangkan. Lalu, siapa pria ini sebenarnya? Dia adalah yang terkenal kejam, Pangeran Irak, Uday. Sejarah Presiden Irak paling kuat, Saddam Hussein. Tapi setelah Uday berhasil dibunuh, rakyat Irak malah merayakannya. Menurut orang di sisi Uday, yang masih hidup, orang yang disiksa mati Uday, setidaknya ada ribuan. Dia sangat cabul. Tiap hari wanita diranjangnya, harus berbeda. Hidupnya sangat hedon. Ada ratusan pembantu, bertugas untuk kehidupan sehari-harinya. Di negara ini, Uday selain takut, ayahnya Saddam, yang paling ditakutnya adalah dibunuh. Karena yang ingin membunuhnya terlalu banyak, maka dia ingin mengikuti. Seperti ayahnya Saddam, mencari pengganti untuknya, menyuruh pengganti muncul di tempat umum. Dia sendiri diam-diam mengontrol. Yahya adalah teman sekolah Uday. Tubuh dan rupa mereka sangat mirip. Ini membuatnya langsung jadi pilihan utama Uday. Meski jadi pengganti, bisa menikmati kemewahan, dalam waktu bersamaan kehilangan identitas diri, serta mengalami resiko dibunuh. Yahya tentu saja menolak, tapi Uday jelas bukan berdiskusi dengannya. Dia menyiksa Yahya, terakhir memakai keluarga Yahya untuk mengancamnya. Yahya hanya bisa setuju. Segera, dokter operasi plastik, melakukan operasi seluruh tubuh. Bahkan gigi yang begitu detail, juga dibuat sama persis. Lalu dia juga harus meniru kebiasaan hidup Uday dan kelakuannya. Pengganti yang begitu sempurna, berhasil dibuat. Bahkan ayah kandung Saddam tidak bisa membedakan asli palsu. Setelah jadi pengganti, Yahya baru benar-benar menyaksikan kebrutalan Uday. Dia bahkan menyiksa atlet untuk kesenangan. Ini adalah atlet nasional paling tragis. Satu-satunya pemain sepak bola buruk, akan dipatahkan kakinya. Angkat besi tak mendapat piala olimpiade, akan disetrum hidup-hidup. Yahya melihat ini, rekaman yang tidak manusiawi. Sungguh tak sanggup melihat, dengan marah mematikan video. Dia baru tahu panggilan pembebasan pemerintah Irak, sungguh brutal. Di hadapan masa Uday, selalu ditakuti, pusat perhatian, karena ayahnya adalah Saddam, penyelamat Irak. Kefanatikan telah memasuki kehidupan negara ini. Lalu kebenaran sejati, tak ada yang peduli. Yahya melihat semakin banyak sisi gelap negara ini. Uday di jalanan menculik gadis, sudah menjadi hal biasa. Yang mengerikan, setelah mempermainkan gadis ini, mayat mereka dibuang di alam liar. Uday yang biadab, satu-satunya hanya takut, ayahnya Saddam. Hari ini karena di pesta, sedikit konflik, Uday yang hilang kendali, membunuh di tempat umum. Seorang tentara ayah. Dia tahu membuat masalah, segera pura-pura sakit. Tapi Saddam tak begitu mudah dipermainkan. Langsung ke rumah sakit, mencabut selang anaknya, terus menamparnya, sampai mulut Uday berbusa. Lalu mengambil pisau, berniat mengebiri anak tak berguna ini. Bagaimanapun anak sendiri, saat terakhir tetap saja tidak tega. Lalu Uday yang lolos, tetap tidak bertobat, tetap menjalani kehidupannya yang cabul. Tapi rakyat negara ini, masih mengalami kesulitan konflik peperangan. Dia mengutus Yahya, pergi ke garis depan menyemangati tentara. Dia sendiri di kasur, menonton siaran langsung beritanya. Di perjalanan pulang Yahya menghadapi pembunuh. Dalam pertarungan yang kacau,
Yahya kehilangan jempolnya. Tubuhnya cacat. Ini artinya, sebagai pengganti Uday, tak sempurna lagi. Yahya mengerti sekarang. Bagi Uday dirinya sudah tak bernilai. Dia harus memikirkan cara kabur dari Uday. Kalau tidak yang akan dihadapi hanya tinggal kematian. Dia diam-diam menghubungi pelacur Uday. Pelacur ini juga membenci Uday. Mereka memutuskan melawan bersama. Kabur dari tangan iblis Uday. Pria ini berani, terang-terangan membunuh anak Presiden Irak. Tapi di bawah perlindungan, Yahya dibuat tak berkutik. Saat tak bisa lagi mundur, pelacur itu membuka lift dan menolongnya. Mereka ke tempat parkir bawah. Tapi Yahya tidak menghabisi penjaga di tempat parkir, hanya merebut senjata dan pergi dengan mobil. Pelarian ini berarti akan menghadapi pengejaran seluruh Irak. Karena sebagai pengganti Uday, dia tahu terlalu banyak rahasia. Yahya baru saja menginap di sebuah hotel kecil, mengira sementara aman. Tapi dia segera menerima telepon dari Uday, menyuruhnya patuh dan kembali. Yahya tahu keberadaannya terungkap. Tapi kenapa begitu cepat? Pelacur terpaksa mengakui ini adalah perbuatannya. Karena saat ini putrinya juga diculik Uday. Pelacur ini tak berdaya. Belum selesai bicara, sebutir peluru lewat dari atas kepala Yahya. Pembunuh yang diutus Uday sudah sampai. Untung sudah diusir polisi patroli yang tak tahu. Segera Yahya menerima telepon lagi. Uday menculik ayah Yahya dan mengancamnya. Tapi ayah tahu, meski Yahya kembali, mereka tetap akan dibunuh. Uday yang brutal, takkan mungkin memegang janji. Memberitahu anak, tak usah mempedulikannya. Kematian ayah, Yahya mengerti. Di negara ini, dirinya tak bisa kabur. Hanya menyerang balik menghabisi Uday. Baru bisa hidup. Dia mencari suami pengantin yang diperkosa Uday. Merencanakan sebuah pembunuhan yang berani. Karena terus menjadi pengganti Uday. Yahya sangat memahami daerah kegiatan Uday. Hari ini Uday seperti biasa. Di jalan memilih wanita dibawa pulang. Sama sekali tak menyadari bahaya mengancam. Suami pengantin mendorong gerobak dan mendekat, menghadang Uday. Lalu tiba-tiba mengeluarkan senjata tak disangka penjaga sembunyi duluan menembak. Siapa sangka ternyata Yahya adalah pembunuh sebenarnya, yang di depan untuk menarik perhatian. Di tengah kekacauan berjalan di depan Uday. Saat akan ditembak mati, tak disangka gadis yang dibawa ke mobil adalah seorang anggota penggemar fanatik. Terus menyingkirkan pistol. Meski tak menembak mati Uday, Yahya menembak tepat pada sumber kehidupannya. Mengangkat pistol lagi sudah tak sempat. Penjaga melihat dan mencegatnya. Melihat pria di depannya adalah Yahya yang pernah meloloskannya. Penjaga memilih pergi. Berlagak tak melihat. Yahya menghilang dalam kerumunan. Pembunuhan misterius ini terjadi pada tahun 1996. Dalam sejarah benar ada. Dia membuat Uday cacat seumur hidup. Tak bisa lagi bersenang-senang. 7 tahun kemudian di tahun 2003. Berbuat banyak kejahatan. Iblis ini ditembak mati tentara Amerika. Terima kasih sudah menonton videonya.